Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Ketika keadilan tidak datang, sebagian orang memilih mengambilnya dengan tangan mereka sendiri. Tapi bagi sebagian lainnya, balas dendam bukan sekedar pembalasan. Dalam sejarah manusia, ada cerita-cerita balas dendam yang begitu ekstrim, sadis, dan tidak pernah terbayangkan sampai ini membuat kalian pasti bertanya-tanya. Siapa sih sebenarnya tuh yang jahat? Udah penasaran? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana, dan mari langsung aja kita bahas. Nomor 8. Marian Bahmeir. Ada seorang ibu tunggal yang cuma ingin hidup tenang bareng anaknya, yaitu Anna. Tapi sayangnya, impian itu harus hancur karena putrinya yang baru usia 7 tahun ini dibunuh oleh Klaus Grabowski. Nah, Klaus ini sebenarnya udah punya catatan kriminal soal pelecehan anak, tapi masih aja dibiarkan bebas ya teman-teman. Dan bukannya tobat, dia malah berbuat kejahatan lagi, dimana kali ini dan juga membunuh anak, lalu membuang jasadnya begitu aja. Polisi pun singkat cerita berhasil menangkap dirinya. Nah, tapi saat sidang di pengadilan Jerman, gak ada yang nyangka ya kalau sang ibu yaitu Marian ini tiba-tiba menembak Klaus 8 kali dengan sebuah pistol. Marian pun langsung diamankan polisi tanpa perlawanan dan wajahnya juga terlihat lega, seolah-olah sudah membalaskan dendam anaknya itu ya. Ya, lagian siapa sih yang gak murka kalau anaknya sendiri tuh digituin? Namun secara hukum, Marian tetap harus dihukum. Dia dijatuhi 6 tahun penjara karena pembunuhan dan juga kepemilikan senjata ilegal. Nomor 7. Nyoto. Desa Seruni, Lumajang pernah jadi saksi tragedi berdarah gara-gara sebuah dendam lama. Jadi pada tahun 2015, Nyoto ini lagi kerja di Malaysia ya teman-teman. Nah, ayahnya yaitu Nasari lagi ada di rumah. Suatu hari, sepeda Nasari ini gak sengaja nyenggol Sahid yang lagi bawa celurit. Sahid marah pada saat itu dan langsung nyerang Nasari pakai celurit sampai berujung parah. Ya, walau Sahid akhirnya menyerahkan diri ke polisi, namun Nasari ini berujung meninggal setelah 6 hari dirawat. Singkat cerita, 8 tahun berlalu dan Sahid pun sudah bebas dari penjara. Tapi dendam Nyoto tidak pernah hilang ya teman-teman. Sehingga di tahun 2023-nya, Nyoto ini datang ke rumah Sahid dan membalas dendam ayahnya itu dengan menggunakan celurit juga. Nomor 6. Marvin Himeyer. Siapa yang nyangka kalau Marvin, seorang pemilik bengkel knalpot, mendadak ngubah bulldozernya jadi mesin penghancur bernama Killdozer. Jadi selama setahun lebih, Marvin tuh diam-diam memodif bulldozer Komatsu D355A miliknya dengan baja, beton, dan juga kamera untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Padahal ini tuh bukan masa perang ya, tapi dia tuh tetap jalan keliling kota dengan merusak 13 bangunan ya teman-teman, mulai dari balai kota, bank, sampai rumah mantan wali kota juga. Selama 2 jam lebih, polisi dan tentara berusaha nyetopin si Marvin ini dengan berbagai cara, namun tidak ada yang berhasil. Nah, akhirnya waktu bulldozernya nyangkut di toko, Marvin ini mengakhiri hidupnya sendiri. Walaupun gak ada korban jiwa, tapi dari kejadian ini tetap bikin rugi materi yang besar banget kan? Kisah ini ujung-ujungnya dianggap sebagai simbol amarah rakyat kecil yang merasa gak dapat keadilan sampai berani melawan sistem pemerintah dengan caranya sendiri. Nomor 5. Ken McElroy. Ken McElroy ini adalah seorang pria yang sudah 21 kali diadili karena berbagai kejahatan, mulai dari pencurian sampai pemerkosaan, tapi anehnya selalu lolos dari hukuman. Bukan karena menyuap hakim, tapi dia tuh sering mengintimidasi saksi dan juga para korban, sehingga tidak ada yang berani melawan. Nah, setelah lama bebas berbuat seenaknya, di tahun 1981 saat lagi duduk bareng istrinya di depan toko gitu, tiba-tiba dia tuh ditembak dan juga tewas di tempat. Padahal ada 30 saksi yang melihat kejadian itu, tapi tidak ada satupun yang mau ngaku lihat pelakunya ya guys. Bahkan pas sang istri bilang pelakunya adalah Dale Clement, yaitu seorang pemilik bar, gak ada bukti yang menguatkan tuduhannya itu. Alhasil kasus ini dianggap gak selesai dan menjadi misteri atas siapa pembunuhnya. Gila ya, mungkin satu kota itu udah enak kali ya ngeliat dia. Sampai-sampai dibunuh di tempat umum pun gak ada yang mau nolongin sama sekali guys. Nomor 4. Gary Plausch.
Gak lengkap ya kayaknya kalau bahas balas dendam tapi nggak diceritain tentang kisah kali ini. Jadi Gary Plauche ini nggak pernah menyangka kalau anaknya bakal diculik dan juga dilecehkan sama pelatih karatenya sendiri, yaitu Jeff Doucette. Nah, karena nggak terima dan juga udah emosi banget begitu sampai di bandara, Gary tuh langsung nembak kepala Jeff ini pakai sebuah pistol. Peristiwa ini terekam jelas sama kru TV di sana, dan dalam waktu singkat Jeff jatuh ke lantai lalu polisi mengamankan Gary juga. Dari kejadian ini opini publik sempat terbelah menjadi dua. Ada yang dukung Gary, tapi ada juga yang bilang kalau tindakannya tuh salah ya teman-teman. Cuma ujung-ujungnya Gary tuh tetap didakwa dengan pembunuhan tingkat 2, namun berujung cuma dapat hukuman percobaan serta kerja sosial, sehingga membuatnya tidak pernah masuk penjara sama sekali. Bahkan setelah beberapa tahun nih, dia tuh akhirnya bisa balik ke kehidupannya yang lama ya teman-teman. Di lain sisi, anaknya bahkan menulis buku Why Gary Why untuk memahami ayahnya dan membantu korban pelecehan lainnya juga. Nomor 3. Aku Yadav. Selama lebih dari 10 tahun, Aku Yadav dan gengnya ini sering banget neror 300 keluarga di Kasturba Nagar, India sana ya teman-teman. Iya, seriusan. Mereka suka masuk ke rumah orang seenaknya, minta uang, ngancem, atau bahkan melakukan pelecehan juga. Nah, waktu sidang di tanggal 13 Agustus tahun 2004, amarah ibu-ibu yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Mereka tuh rame-rame datang ke pengadilan bawa pisau dapur, bubuk cabai, dan juga bebatuan hanya untuk menyerang Yadav ini. Polisi di sana pun gak bisa berbuat banyak ya. Beberapa perempuan saat itu sempat ditangkap, namun akhirnya berujung dibebaskan karena tidak ada bukti yang kuat teman-teman. Setelah kejadian ini, warga Kasturba Nagar malah mengadakan pesta untuk merayakan momen tersebut loh. Nomor 2. Lena Bobbitt. Sebelum nama Lorena Bobbitt jadi terkenal, aslinya dia tuh harus bertahan di dalam rumah tangga yang penuh kekerasan dari suaminya yang bernama John Wayne Bobbitt. Nah, setelah bertahun-tahun disiksa, akhirnya suatu hari Lorena nekat motong alat vital suaminya pas lagi tidur, lalu dibuang ke ladang sebelum menelpon ambulans. Meski alat vital John berhasil disambung lagi lewat operasi, tapi dia tuh tetap kalah di pengadilan loh teman-teman. John pun akhirnya mengajukan gugatan cerai dan mereka pun resmi berpisah pada tahun 1995. Sekarang Lorena ganti nama jadi Lorena Gallo serta aktif bekerja sebagai advokat untuk para korban KDRT. Ini tapi kalau dipikir-pikir pacar atau suami berikutnya aku jamin gak berani macam-macam sih ya setelah tahu kisahnya ini kan. Nomor 1. Jared Harris. Aslinya, Anthony Stockelman yang merupakan pelaku pembunuhan atas seorang gadis kecil bernama Caitlin Coleman itu sudah dihukum penjara seumur hidupnya guys. Tapi keadilan gak berhenti di situ ya. Sepupu Katie yaitu Jared Harris yang juga ada di penjara karena kasus pencurian, balas dendam dengan menato jidat Stockelman ini dengan tulisan Katie's Revenge waktu lagi tidur. Tato itu jadi simbol balas dendam keluarga korban yang merasa hukuman pengadilan tuh belum cukup. Walaupun ujung-ujungnya Harris mendapat hukuman lebih, tapi orang-orang tuh tetap merasa worth it banget ya guys. Namun gimana sih kalau menurut kalian? Kalau di posisi yang sama nih, bakal berani nato itu orang gak sih? Atau malah ngelakuin yang lebih parah? Komen di bawah ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.